Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan Hari Kebangkitan Surga dan Neraka. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alfian Maulino, lalu ada rekan saya namanya Cantika Dian, lalu Julia Safira, lalu ada Praditya Khairun Imani, lalu ada Siska Lestari. Oke, baik, selanjutnya kita mulai saja. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats atau Hari Kebangkitan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah meninggal dari alam kubur mereka. Prosesnya gimana sih? Prosesnya itu didahului dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Kemudian setelah itu manusia yang telah dibangkitkan, yang telah dihidupkan kembali, mereka itu akan dikembalikan lagi pada jasadnya yang ada di dalam tanah. Hingga semuanya itu kembali seperti sedia kala. Nah, di sini seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir, mereka semua akan bangkit dari kubur. Yang selanjutnya itu ada Yaumul Hasyar. Di sini Yaumul Hasyar atau hari berkumpulnya di Padang Mahsyar. Di sini semua manusia itu berkumpul untuk menerima catatan amalan selama hidupnya di dunia, baik itu amal perbuatan yang baik ataupun amal perbuatan yang buruk. Nah, mereka itu akan berkumpul di sebuah tempat yang namanya Al-Mahsyar. Meskipun nanti kita akan bertemu dengan kedua orang tua kita, saudara kita hanya akan memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak akan saling menyapa karena keadaan dan situasi di saat itu sangatlah berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada Yaumul Mizan atau hisab. Nah, Yaumul Mizan ini adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Lalu, amal yang dihisab pertama kali adalah amal sholat. Jika salah seorang hamba baik, maka dia akan memperoleh kemenangan dan bebas dari siksa Allah. Dan jika salah seorang hamba jelek, sungguh dia termasuk orang yang rugi dan sia-sia semua amalannya. Nah, di dalam pelaksanaannya, semua manusia hanya diberikan pertanyaan, kemudian dilihat dari catatan amalnya, serta disaksikan oleh seluruh anggota tubuh, tempat yang dipakai untuk sholat, waktu, dan lain sebagainya. Apakah benar orang-orang itu melaksanakan sholat atau tidak? Namun, untuk membuktikan apakah benar seorang itu melaksanakan sholat atau tidak, maka pembuktian itu dilakukan dengan cara mempraktekkan sholat itu secara langsung di dalam akhirat. Nah, jika benar seorang itu melaksanakan sholat, maka dia tidak akan mengalami kesulitan untuk mengerjakannya. Karena sholat itu sudah menjadi kebiasaannya selama hidup di dunia. Lalu, apabila seorang itu di dalam dunia nggak pernah sholat, maka saat mereka melaksanakan sholat, dia tidak akan mampu. Yang berikutnya itu ada mizan atau timbangan. Setelah hisab atau perhitungan amal selesai, tahap berikutnya adalah pertimbangan amal perbuatan manusia. Nah, penimbangan ini dilakukan untuk menentukan kadar balasan yang tepat, dan penimbangan ini harus dilakukan setelah perhitungan amal. Jadi melalui proses penimbangan amal, kadar balasan bagi manusia itu akan ditentukan. Lalu jika amalnya baik, maka dia itu akan mendapatkan balasan, yaitu masuk surga. Dan jika sebaliknya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Next. Selanjutnya ada Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan seluruh amal manusia yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Ini merupakan lanjutan dari Yaumul Jaza. Dan balasan dari Allah sangat tergantung pada apa yang telah dikerjakan oleh manusia selama hidupnya. Jadi setelah ditimbang awalnya, maka manusia itu akan melalui proses berikutnya,
mereka itu baik dibandingkan amal jeleknya, seseorang akan melalui sirat dengan mudah dan akhirnya masuk surga. Dan jika amal baiknya itu lebih ringan dibandingkan dengan amal buruknya, maka seseorang akan melalui sirat dengan kesulitan dan akhirnya akan jatuh ke dalam surga. Akan jatuh ke dalam neraka. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembahasan tentang surga dan neraka. Nah, di sini setelah kita melalui berbagai proses yang tadi sudah dijelaskan di awal, mulai dari yaumul ba'ats, kemudian ada yaumul mahsyar, yaumul mizan, dan lain sebagainya, pada akhirnya kita akan dihadapkan kepada dua pilihan yang mutlak atau tujuan di mana nantinya kita akan tinggal di akhirat nanti, yaitu antara surga dan neraka. Semuanya ini tergantung pada amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Nah, surga di sini digambarkan sebagai sebuah tempat yang penuh keindahan dan juga penuh kenikmatan, di mana di sini surga itu direpresentasikan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, selalu mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan berbuat amal kebajikan atau amal soleh. Nah, berbeda dengan surga, neraka ini direpresentasikan sebagai tempat yang penuh kesengsaraan dan juga dengan penuh siksaan, dan juga tempat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berdosa semasa hidupnya, yakni orang yang tidak taat kepada Allah, selalu berbuat maksiat, dan sebagainya. Boleh di next? Nah, secara lebih lanjut, neraka atau an-nar ini adalah tempat siksaan atau azab dan juga balasan atau jaza, di mana di tempat ini merupakan tempat yang penuh dengan siksaan, kesusahan, kesengsaraan di akhirat bagi orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang ingkar di sini itu meliputi orang-orang yang semasa hidupnya berbuat kafir, kemudian menentang agama, orang-orang musyrik, para pendurhaka, dan juga orang-orang munafik dan para ahli maksiat. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa neraka ini berupa api yang bergejolak dan menyala-nyala dengan dahsyat. Panas api neraka itu adalah 70 kali lipat daripada panas api di dunia. Sehingga hawanya saja itu sudah mampu mengelupaskan kulit kepala dan dapat menusuk sampai ke ulu hati. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai jangka waktu seseorang berada di dalam neraka itu adalah berbeda-beda tergantung pada amal perbuatannya ketika di dunia. Bagi orang yang mukmin tapi bermaksiat itu dikatakan akan sementara berada di neraka sampai akhirnya nanti dia dipindahkan ke dalam surga. Nah, tapi untuk orang-orang yang syirik, kemudian kafir, dan selalu durhaka kepada Allah, itu dikatakan mereka akan kekal di neraka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada tingkatan neraka. Yang pertama itu neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini berada di lapisan paling bawah, yaitu neraka Hawiyah ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan termasuk pengikut keluarga Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka dia dilemparkan ke neraka Hawiyah. Tahukah engkau apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 8-11. Lalu yang kedua, neraka Jahim. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termuat dalam firman Allah yang artinya, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surat Asy-Syura ayat 91. Lalu yang ketiga ada neraka Syaqor. Neraka ini berada di tingkat kelima yang dihuni oleh orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah, seperti berbohong tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah selain Allah, atau berhala atau patung, serta menyembah zat yang keluar dari sifat Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surga mereka saling bertanya dari hal orang berdosa. Apakah sebabnya kamu masuk neraka Syaqor? Karena kami tidak sholat, kami tidak memberi makan orang miskin, kami percaya pada hal-hal yang bukan, kami mendustakan hari-hari kiamat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 40-46. Lalu yang keempat ada neraka Lazo. Di dalamnya ditempati oleh iblis laknatullah, sekaligus orang-orang yang mengikuti maupun terbujuk rayuannya. Selain itu orang-orang majusi juga akan kekal bersama iblis di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak.
Quran Surat Al-Ma'arij ayat 15. Lalu yang kelima ada neraka Hutomah. Neraka ini dihuni oleh orang-orang Yahudi dan para pengikutnya. Hal ini selaras dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tahukah kamu apakah Hamat Hutomah itu, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Quran Surat Al-Humazah ayat 5-6. Lalu yang keenam ada neraka Syair. Neraka ini ditempati oleh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan mengeluarkan tetapi tidak pada porsinya. Orang-orang yang mau makan harta anak yatim juga masuk ke dalam golongan ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya, dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Syair. Quran Surat An-Nisa 10. Lalu yang ketujuh dan neraka Jahanam, umat Islam yang melakukan dosa besar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar setan semuanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Nah, selanjutnya ada surga dan kenikmatannya. Surga dalam bahasa Arab itu disebut juga sebagai al-jannah, yang artinya kebun atau taman yang terdiri dari berbagai pepohonan atau termasuk bermacam-macam bunga. Nah, surga ini digambarkan sebagai suatu tempat yang indah, rindang, dan sejuk, yang diliputi atau dipenuhi oleh berbagai macam kenikmatan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah untuk para hambanya yang soleh, yang taat kepadanya, dan yang dicintai olehnya. Nah, keistimewaan dan kenikmatan surga ini digambarkan oleh Allah melalui Rasul dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya Allah telah menyediakan untuk hamba-hambanya yang soleh suatu balasan yaitu surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, bacalah ayat ini jika kamu mau. Dan bunyi ayat itu ialah tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Berbagai kenikmatan yang indah dipandang mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka telah kerjakan. Nah, selanjutnya di sini ada tingkatan surga. Nah, yang pertama ini ada surga Firdaus. Surga Firdaus ini adalah surga dengan tingkatan tertinggi dari surga-surga yang lainnya. Dan surga Firdaus ini diciptakan dari emas. Nah, calon penghuni surga Firdaus ini adalah orang-orang yang khusyuk ketika sholat, menunaikan zakat, menjaga diri dari perbuatan keji, menghindari zina, serta mentaati perintah-perintah Allah lainnya. Nah, surga ini dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran Surah Al-Kahfi ayat 107. Dan yang kedua ada surga Adn. Nah, surga ini diciptakan dari Allah, dari intan putih, bagi orang-orang yang memiliki kesempurnaan iman dalam menjalankan agama Islam. Nah, di sini ciri-cirinya itu ialah mereka yang bersabar nih semasa hidupnya juga berpeluang menghuni surga ini. Dan di sini firman Allah mengenai surga Adn ini dapat disimak melalui Quran Surah Asy-Syaff ayat 12, yang artinya niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah kemenangan yang agung. Yang ketiga itu ada surga Naim yang tercipta dari perak putih. Nah, calon penghuni surga ini dijelaskan dalam firman Allah surat Luqman ayat 8 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan yang keempat itu ada surga ma'wah. Jannatul ma'wah adalah tempat bagi umat Islam yang bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah. Adanya surga ma'wah di sini disebut dalam surah An-Nas, dalam surah An-Najm, ayat 15 yang artinya di dekatnya ada surga tempat tinggal.
Dan surga ini tercipta dari zamrud hijau. Selanjutnya, next. Nah, yang kelima ada surga Darussalam yang diciptakan dari yakut merah. Nah, penghuninya itu ialah orang yang beriman dan bertakwa, serta mengakui bahwa kebesaran Allah itu ada. Nah, sekaligus dia yang merenungkan tanda-tanda kebesarannya. Nah, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 127 yang artinya, bagi mereka disediakan tempat yang damai, yaitu surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Dan yang keenam, ada Darul Muqamah, surga ini diciptakan dari permata putih. Nah, ciri-ciri calon penghuninya itu ialah orang yang senantiasa berpegang teguh pada iman dan Islam, memperbanyak amal soleh sekaligus para ahli syukur. Nah, bukti surga ini dijelaskan dalam surah Fatih ayat 35. Dan di sini Allah berfirman bahwa yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Nah, yang ketujuh ada Maqamul Amin. Nah, surga ini diciptakan dari emas dan diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa. Nah, di sini Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 51 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Dan yang terakhir di sini ada surga khuldi, yaitu yang terbuat dari batu marjan berwarna merah dan kuning. Dan ciri-ciri penghuni itu ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah, seperti tercantum dalam surah Al-Furqan ayat 15, yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Next. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan nanti ya melalui Zoom meeting di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.